buah-buahan seperti ini rasanya manis ya. Secara umum rasa buah adalah manis. Rasa manis yang ada pada buah-buahan adalah salah satu cara untuk membangkitkan semangat, membangkitkan energi atau menguatkan tubuh kita ketika kita sedang letih atau mungkin sedang kekurangan tenaga. Itu sebabnya juga waktu bulan Ramadan ketika berbuka puasa kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuka dengan menggunakan kurma. Maka buah-buahan seperti ini dan juga rasa-rasa manis yang lain ya, itu juga bisa kita manfaatkan untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita. Dan salah satu rasa manis yang juga bukan ada pada buah tapi ada pada produk ciptaan Allah yang lain, yaitu madu. Madu dengan keluar biasaan yang memiliki khasiat yang sangat berlimpah, mulai dari asam aminonya, kemudian ada vitaminnya, mineralnya, zat-zat gizi penting itu ada pada madu. Besti, sejak zaman dulu madu telah banyak dimanfaatkan oleh manusia. Konsumsi madu secara teratur dipercaya dapat menjaga imunitas tubuh, mencegah infeksi pada luka, serta sebagai sumber energi. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebah ini memang sangat terkenal dan dipilih sebagai salah satu pengobatan alternatif yang dipercaya ampuh dalam mengobati berbagai penyakit. Manfaat madu untuk kesehatan didapat dari kandungan nutrisinya yang beragam. Madu mengandung banyak sekali senyawa aktif seperti vitamin A, vitamin E, vitamin K, B kompleks, dan senyawa penting lainnya. Masya Allah! Di Indonesia, secara umum setidaknya ada 3 jenis madu yang banyak ditemukan. Pertama, ada madu hutan liar atau Apis dorsata yang diambil dengan cara berburu langsung di alam. Kemudian ada madu budidaya atau Apis cerana. Dan terakhir, madu dari lebah yang tidak menyengat atau stingless bee. Dan ketiganya tentu memiliki manfaat yang luar biasa. Besti, lebah menjadi salah satu hewan yang namanya tidak hanya disebut dalam Al-Quran, tapi juga dijadikan nama surat, yaitu surat An-Nahl. Dari perut lebah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang berpikir. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Madu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua manusia, di mana dalam ayat tersebut kita tahu bahwa Allah mewahyukan kepada lebah-lebah tersebut ya untuk mengambil ya saripati ya, bunga yang kemudian diolah oleh mereka untuk menjadi madu, yang situ Allah sebutkan bahwa dalam madu itu terdapat kesembuhan bagi manusia. Jadi di situ sebenarnya ada pesan penting bagi kita semua bahwa madu itu banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang ingin Dia tunjukkan kepada kita semua. Dari tafsir surah An-Nahl, kita dapat menarik kesimpulan bahwa lebah adalah hewan yang sangat spesial karena mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini juga menyebutkan bahwa madu merupakan obat yang mampu menyembuhkan penyakit. Secara klinis, madu mengandung antibakteri sehingga membuat tubuh terhindar dari kuman penyakit. Rasulullah bahkan diketahui rutin mengkonsumsi madu untuk menjaga stamina. Nabi Muhammad SAW konsumsi madu secara langsung dan membiarkannya menyatu dengan air liur. Masya Allah! Besti, madu memang berperan penting dalam menghentikan pertumbuhan mikroba. Enzim di dalamnya dapat merangsang kesehatan tubuh dan berfungsi meningkatkan zat antibodi. Namun bagaimana dengan penderita diabetes? Apakah masih diperbolehkan mengkonsumsi madu? Kalau ditanya aman atau tidak, maka saya akan menjawab aman. Tapi karena pada orang diabetes ya mereka memang sudah berlebih ya kadar gula dalam tubuhnya, sehingga mungkin dalam hal ini ya madu yang diberikan itu mungkin perlu dibatasin, atau mungkin madu tersebut diolah lagi mungkin dengan herbal-herbal tertentu yang nanti membantu pengobatan atau penyembuhan dari diabetes tersebut. Contoh mungkin madu yang diberikan herbal-herbal pahit. Keistimewaan madu nggak cuma untuk bagian tubuh saja. Madu juga kerap kali digunakan untuk perawatan kulit. Madu bisa melembabkan kulit wajah. Kandungan antiinflamasinya bahkan dipercaya mampu mengencangkan kulit dan menghilangkan bekas jerawat.
Cara untuk memanfaatkan madu nggak sulit kok Besti. Kalian bisa langsung mengoleskan madu ke wajah, kemudian tunggu beberapa menit lalu bilas. Alhamdulillah kita sampai ke sesi bagaimana madu kita bisa olah dan kita gunakan untuk berbagai kebutuhan kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan atau saya akan membuat buah ya atau salad buah. Ada anggur, ada kurma, ada pepaya, ada jambu, ada apel, dan ada bengkuang, tambah lagi ada pir dan salak nanti kita akan coba buat. Dan tentunya bahan baku utamanya adalah madu. Untuk sebagai dressing dan rasanya ada jeruk nipis juga, kemudian ada yogurt ya. Besti, salad sehat potongan buah dengan siraman madu ini bisa kalian praktekin sebagai takjil untuk buka puasa nanti ya. Kandungan baik pada madu dan buah akan menjaga tubuh tetap berenergi selepas berpuasa seharian. Cara membuatnya gampang kok. Siapkan buah-buahan, yogurt, sedikit lada, dan kacang-kacangan. Potong dan masukkan semua ke dalam mangkok. Alhamdulillah bahan-bahan atau buah-buahan sudah semua kita siapkan, dan ini saya siapkan atau mungkin saya potong jeruk nipis ya sedikit untuk kita dapatkan rasa asamnya sedikit ya. Nah, kemudian setelahnya kita masukkan yogurtnya dan madu ya. Masukin saja semua. Kemudian kita masukkan garam. Ya, jangan semua mungkin ya, kita masukkan kurang lebih setengahnya lah ya. Kemudian sedikit lada hitam seperti yang tadi saya sampaikan. Baru kita aduk. Salad sehat siap menjadi menu berbuka. Alhamdulillah, salad sehat kita sudah jadi, dan tentunya bukan sekedar rasanya yang lezat dan nikmat, tapi dalam salad ini juga terkandung nilai nutrisi yang sangat tinggi ya. Kita tahu ada kurma, ada apel ya, kemudian ada juga kacang-kacangan, kemudian ada madu, ada garam. Jadi Masya Allah, ini sebenarnya perlu menjadi salah satu pilihan kita, terutama waktu Ramadan seperti ini, untuk kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat atau real food yang mengandung nilai nutrisi yang sangat tinggi. Dan tentunya dengan sedikit pengolahan yang tadi sudah saya jelaskan, menggunakan madu, kemudian ada garam, kemudian ada juga lada hitam, rasanya tidak kalah dengan katakanlah makanan-makanan olahan atau kemasan, sehingga tidak usah khawatir. Dan ini Masya Allah, saya membayangkan kalau seandainya ya tiap-tiap masjid ya, ibu-ibu yang biasa ngasih takjil itu ya, itu mereka sudah mulai katakanlah membuat salad kayak begini gitu kan. Itu Masya Allah, berapa banyak orang yang nanti ketika mereka berbuka puasa di masjid itu mereka bisa merasakan masakan yang atau mungkin ya makanan yang lezat dan sehat seperti ini, yang buatnya pun gampang dan mudah dan tetap sesuai dengan katakanlah kaidah-kaidah makan sehat kita yang biasa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua dimudahkan ya untuk mengkonsumsi makanan-makanan seperti ini dan bisa menyesuaikan dengan buah-buahan atau sayuran di rumah yang ada di tempat Anda. Besti, bagaimana dengan mitos yang banyak beredar tentang madu ya? Seperti cara membedakan madu asli dengan madu palsu. Kalau secara kasat mata ya, memang akan sulit bagi orang awam untuk melihat madu tersebut asli, madu yang asli ya, madu yang murni atau madu yang tidak asli atau tidak murni ya. Karena secara teknologi pun sekarang tanpa lebah pun madu itu bisa dibuat dengan standar lab yang ditentukan atau diwajibkan. Itu bisa dibuat madu seperti itu ya, madu palsu sebenarnya. Mitos-mitos yang berkaitan dengan madu ya itu sebenarnya tidak benar semua untuk menunjukkan bahwa madu itu asli atau bukan. Ya, contoh mungkin mitos tersebut adalah ada beredar di masyarakat bahwa madu yang atau mungkin korek api ya yang dicelupkan ke dalam madu kemudian bakar korek api tersebut, nanti korek itu akan terbakar. Itu salah satu katanya madu yang asli. Sebenarnya enggak juga, karena madu-madu yang berasal dari hutan-hutan tropis ya, hutan-hutan yang tinggi curah hujannya itu kadar airnya kan tinggi. Sehingga nanti ketika dicelupkan korek api tidak akan terbakar karena banyak air di situ. Ya, seperti itu. Salah satu contohnya. So,
Jangan sampai terjebak sama mitos ya Besti. Lebih baik kita bertabayun. Insya Allah akan dapat jawaban kebenarannya. Masya Allah. Besti, tidak terasa 30 menit sudah Sehat ala Nabi menemani kamu semua. Jangan lupa saksikan terus Sehat ala Nabi setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang selama bulan Ramadan. Semoga kita semua selalu diberkahi Allah dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Indonesia. Happy Ramadan month and watch World Superbike on Trans 7. Keep up to date with the World SBK on Trans 7.